Wasit Qatar Hamis Mohamed Al-Marri pimpin laga Timnas Indonesia versus Jepang, pernah hukum penalti skuad Garuda. Special Report, misi Timnas Indonesia sabat 4 poin lawan Jepang dan Arab Saudi di kualifikasi Piala Dunia 2026. Pesan khusus Shin Tae-yong kepada supporter Timnas Indonesia jelang jamu Jepang dan Arab Saudi, sampai berjumpa di SUGBK. Wasit Qatar, Hamis Mohamed Al-Marri, pimpin laga Timnas Indonesia versus Jepang. Sosok Hamis Mohamed Al-Marri sendiri pernah memimpin laga skuad Garuda sebelumnya hingga membuat Timnas Indonesia dihukum penalti. Ya, Timnas Indonesia akan melanjutkan perjalanannya di grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada bulan ini. Ada 2 laga yang akan dijalani, yakni melawan Timnas Jepang dan Arab Saudi. Duel melawan Timnas Jepang akan digelar lebih dahulu. Tepatnya, laga ini akan dijalani pasukan Shin Tae-yong di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta, pada 15 November 2024 pukul 19 waktu Indonesia Barat. Jelang laga itu digelar, wasit yang akan memimpin pertandingan Timnas Indonesia versus Jepang pun sudah diketahui. Dilansir dari akun Instagram Football Indonesia, Sabtu, 2 November 2024, wasit asal Qatar, Hamis Mohamed Al-Marri, akan memimpin pertandingan Indonesia versus Jepang. Hamis Mohamed Al-Marri sendiri disebutkan, sebelumnya pernah memimpin laga Timnas Indonesia. Hal itu terjadi kala skuad Garuda melawan Jepang di Piala Asia 2023. Hamis Mohamed Al-Marri sebelumnya ia juga pernah memimpin laga Indonesia-Jepang di Piala Asia 2023. Pertemuan kedua tim terjadi di matchday ketiga grup D. Kala itu, skuad Garuda kalah dengan skor 1-3. Hamis Mohamed Al-Marri pun kala itu menghukum Timnas Indonesia dengan penalti. Ayase Ueda yang maju sebagai eksekutor penalti sukses menjalankan tugasnya dengan baik. Penalti itu bermula dari pelanggaran yang dilakukan Jordi Amat di kotak terlarang Timnas Indonesia pada menit keempat. Wasit pun awalnya melihat via VAR untuk melihat pelanggaran tersebut. Kemudian, dia pun benar-benar menunjuk titik putih. Sontak, kehadiran Hamis Mohamed Al-Marri sebagai wasit laga Timnas Indonesia versus Jepang sendiri jadi sorotan. Sebab, lagi-lagi pertandingan Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia akan dipimpin wasit dari Timur Tengah. Infokan IG-nya peren wasit Dr. Tim Teng terus, betulis netizen. Timnas Indonesia kayaknya gak bisa jauh-jauh dari wasit Timur Tengah, betulis netizen lainnya. Special Report, misi Timnas Indonesia sabat 4 poin lawan Jepang dan Arab Saudi di kualifikasi Piala Dunia 2026. Setelah cuma mengoleksi 1 angka melawan Bahrain dan Cina, Timnas Indonesia mencoba bangkit bulan ini. Timnas Indonesia mencoba meraih hasil positif saat menjamu Jepang, 15 November 2024, dan Arab Saudi, 19 November 2024, di matchday kelima dan ke-6 grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong sudah mengumumkan 27 pemain yang dipersiapkan melawan Jepang dan Arab Saudi. Dari 27 pemain yang dipanggil, tidak terdapat nama Asnawi Mangkualam, Malik Rizaldi, Hernando Ari, Dimas Drajat dan Wahyu Prasetyo, pemain yang sebelumnya dipanggil pada Oktober 2024. Asnawi Mangkualam, Malik Rizaldi dan Hernando Ari tidak dibawa karena mengalami cedera. Sementara Wahyu Prasetyo dan Dimas Drajat tidak dipanggil disinyalir karena kalah saing dengan pemain lain. Sebagai gantinya, Shin Tae-yong memanggil 5 nama baru, alias pemain yang sebelumnya tidak disertakan pada Oktober 2024. Mereka ialah Yakob Sayuri, Yance Sayuri, Muhammad Riyandi, Ramadan Sananta dan Justin Hubner. Anggota Exco PSSI Arya Sinulinga menekankan Timnas Indonesia memanfaatkan 4 laga kandang sisa dengan semaksimal mungkin. Tangan kanan Ketua Umum PSSI Erick Thohir itu mengatakan, Timnas Indonesia mesti menang melawan Bahrain, Cina, Arab Saudi, serta bermain imbang dengan Jepang. Berhubung bulan ini Timnas Indonesia menjamu Jepang dan Arab Saudi, itu berarti Arya Sinulinga yang mewakili PSSI meminta kepada Shin Tae-yong untuk meraih minimal 4 angka pada FIFA Matchday November 2024. Kita hitung aja. Hitungan kami kan begini ya, Timnas Indonesia tinggal 6 kali main. 4 kali tuan rumah dan 2 kali tandang. Tandangnya itu di Jepang sama Australia. Jadi 4, sebagai tuan rumah, ini harus dapat poin kan. Lawan Bahrain, lawan Cina kita berharap poinnya full, meraih kemenangan, kata Arya Sinulinga kepada awak media, termasuk Okezone, Rabu 30 Oktober 2024. Kalau gak mau, kesulitan, kita lawan Arab Saudi juga harus menang.
Jepang ya kita harus dapat ya mudah-mudahan dapat poin. Sehingga kita bisa masuk di 4 besar, lanjut Arya. Dalam wawancara dengan media Korea Selatan Nate, Shin Tae-yong belak-belakan menyebut Jepang sebagai lawan tangguh. Namun, ia paham betul dengan karakter Jepang karena sudah bertemu sejak bertugas sebagai pemain. Sebenarnya Jepang mempunyai kekuatan yang sulit diatasi, namun saya tahu bagaimana menghadapinya sejak saya masih aktif sebagai pemain, kata Shin Tae-yong mengutip dari Nate, Selasa 29 Oktober 2024. Saat menjadi pelatih, Shin Tae-yong sudah 3 kali bertemu timnas Jepang. Dari 3 pertemuan itu, Shin Tae-yong hanya mengantarkan skuad asuhannya meraih 1 menang dan 2 kalah. Laga pertama Shin Tae-yong bersua Jepang terjadi di final Piala Asia U23 2016 pada Januari 2016. Menangani timnas Korea Selatan U23, Shin Tae-yong harus rela melihat skuad asuhannya tumbang 2-3 dari Jepang U23 sehingga gagal menjadi juara. Lanjut ke akhir 2017, Shin Tae-yong membalaskan dendam. Menangani timnas Korea Selatan senior di partai penentu EAFF 2017, Piala AFF-nya Asia Timur, skuad Shin Tae-yong menghancurkan tuan rumah Jepang dengan skor 4-1. Kemenangan ini mengantarkan timnas Korea Selatan keluar sebagai juara EAFF 2017. Pertemuan terakhir Shin Tae-yong dan Jepang terjadi di matchday pamungkas grup D Piala Asia 2023 pada Januari 2024. Timnas Indonesia yang dipimpin Shin Tae-yong kalah 1-3 dari Jepang. Meski kalah, timnas Indonesia tetap lolos 16 besar Piala Asia 2023. Bagaimana dengan lawan Arab Saudi? Shin Tae-yong melihat timnas Indonesia punya modal memenangkan pertandingan. Ya Arab Saudi adalah tim yang layak bagi kita mengincar kemenangan di kandang sendiri, tegas pelatih asal Korea Selatan. Setidaknya ada 3 modal timnas Indonesia meraih 4 poin melawan Jepang dan Arab Saudi. Faktor pertama adalah bermain di kandang sendiri. Dukungan sekira 70.000 penonton di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, seharusnya meningkatkan mental dan motivasi bermain Tom Haye dan kawan-kawan. Kelvin Verdong serta kolega pantang mengecewakan pencinta sepak bola tanah air yang memiliki ekspektasi tinggi. Faktor kedua adalah banyak pemain keturunan di skuad timnas Indonesia. Secara level, personal timnas Indonesia tak inferior ketimbang Jepang, terlebih atas Arab Saudi. Ambil contoh penyerang andalan timnas Jepang adalah Koki Ogawa. Koki Ogawa saat ini bermain untuk NEC Nijmegen, alias satu tim dengan Kelvin Verdong. Sementara dengan timnas Arab Saudi, level Tom Haye sejatinya bisa dibilang lebih tinggi ketimbang skuad Green Falcons, julukan timnas Arab Saudi yang mayoritas bermain di Liga Arab Saudi 2024 hingga 2025. Alasan lain adalah motivasi tinggi. Timnas Indonesia ditargetkan finish 4 besar di klasemen akhir grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Diprediksi, Ragnar Oratmangoen dan kawan-kawan enggan membidik finish di posisi 4 besar. Skuad timnas Indonesia secara pribadi memasang target yang lebih tinggi, yakni finish 2 besar yang menggaransi tiket lolos otomatis ke Piala Dunia 2026. Terlebih, timnas Indonesia saat ini hanya terpaut 2 angka dari Australia di posisi 2 atau batas akhir tim yang lolos otomatis Piala Dunia 2026. Pesan khusus Shin Tae-yong kepada supporter timnas Indonesia jelang jamu Jepang dan Arab Saudi, sampai berjumpa di SUGBK. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, tulis pesan khusus untuk supporter timnas Indonesia jelang timnya menjamu timnas Jepang dan Arab Saudi di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta. Sambut antusias 2 laga kandang itu, Shin Tae-yong mengaku sudah tak sabar bertemu para supporter timnas Indonesia. Ya, perjuangan timnas Indonesia di grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia akan berlanjut pada bulan ini. Pratama Arhan dan kolega akan melawan Jepang dan Arab Saudi. Laga kontra Jepang akan digelar lebih dahulu, yakni pada 15 November 2024. Kemudian, timnas Indonesia akan melawan Arab Saudi pada 19 November 2024. Kedua laga itu dimainkan di SUGBK. Shin Tae-yong telah menantikan aksi-aksi supporter saat tim asuhannya turun laga. Baginya, dukungan supporter sangat penting untuk membakar semangat timnas Indonesia. Sampai jumpa di SUGBK, bulan ini, ditulis Shin Tae-yong dalam laman Instagram pribadinya Shin Tae-yong 7777. Sabtu, 2 November 2024, Shin Tae-yong juga memberikan apresiasi kepada supporter yang selalu menemani perjuangan timnas Indonesia. Sebab, dia menilai mereka tidak pernah main-main dalam memberikan dukungan. Terima kasih banyak selalu mendukung Garuda 100%, sambungnya. Timnas Indonesia rencananya akan memulai persiapan pada 10 November 2024. Pasalnya, saat ini para pemain masih fokus bersama klub masing-masing karena belum jeda internasional. Saat ini, skuad Merah Putih berada di posisi kelima klasemen grup C dengan 3 poin. Poin itu dari 3 hasil imbang dan sekali kekalahan.
Daftar pemain yang dipanggil membela timnas Indonesia melawan Jepang dan Arab Saudi pun sudah dirilis. Shin Tae-yong total memanggil 27 pemain, termasuk ada Justin Hubner hingga Ramadan Sananta yang sebelumnya tak masuk skuad timnas Indonesia pada Oktober 2024. Prediksi line up timnas Indonesia versus Jepang setelah Maes Hilgers mengalami cedera akan diulas Okezone. Sesuai jadwal, timnas Indonesia akan menjamu Jepang di matchday kelima grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang dilangsungkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jumat 15 November 2024 pukul 19 waktu Indonesia Barat. Untuk menghadapi laga kontra Jepang dan Arab Saudi 4 hari berselang, Shin Tae-yong mengumumkan daftar 27 pemain yang dipanggil pada Sabtu, 2 November 2024 pagi waktu Indonesia Barat. Namun, belum juga satu hari dari pemanggilan, pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong mendapat kabar tidak mengenakan, bek FC Twente, Maes Hilgers, yang masuk ke dalam 27 pemain di atas mengalami cedera. Bek 23 tahun itu mengalami masalah hamstring saat membela FC Twente tandang ke markas Willem II di lanjutan Eredivisie 2024 hingga 2025. Sabtu 2 November 2024 malam waktu Indonesia Barat biasanya, dibutuhkan 2 minggu pemulihan bagi seorang pemain yang mengalami masalah hamstring. Jika Shin Tae-yong tak mau mengambil risiko, Maes Hilgers bisa saja dicoret dari daftar pemain melawan Jepang dan Arab Saudi. Jika Maes Hilgers dicoret, siapa pemain yang akan dipanggil Shin Tae-yong sebagai penggantinya? Apakah Elkan Bagot? Peluang Shin Tae-yong memanggil Elkan Bagot agak kecil. Sekalipun bek bertinggi 196 cm itu sudah pulih dari cedera, Elkan Bagot yang absen sejak akhir Agustus 2024, sudah masuk bench saat Blackpool FC menang 2-0 atas Gillingham FC di babak pertama Piala FA 2024 hingga 2025. Sabtu 2 November 2024 malam waktu Indonesia Barat. Jika Maes Hilgers benar absen, formasi apa yang akan diturunkan Shin Tae-yong? Shin Tae-yong masih mengandalkan formasi 3-4-3. Dalam pola ini, posisi penjaga gawang ditempati Martin Paes. Lanjut ke posisi 3 bek sejajar ada Rizky Ridho, Jordi Amat dan Jai Itzes. Kemudian posisi wing bek kanan ada Sandy Walsh dan Kelvin Verdong di sisi sebelahnya. Untuk 2 gelandang sentral, duo Tom Haye dan Nathan Choyaon bisa dikedepankan. Terakhir, trio pengisi lini depan ada Eliano Rejders, winger kanan, Ragnar Oratmangoen, winger kiri, dan Rafael Struijk, penyerang tengah. 3-4-3 Martin Paes, Rizky Ridho, Jordi Amat, Jai Itzes, Sandy Walsh, Tom Haye, Nathan Choyaon, Kelvin Verdong, Eliano Rejders, Ragnar Oratmangoen, Rafael Struijk. Suporter timnas Indonesia diharapkan tidak memenuhi Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, pada laga kontra timnas Jepang. Hal itu diutarakan Takeshi Okada, ex-juru taktik Samurai Biru. Timnas Indonesia akan menjamu Jepang di SUGBK, Senayan, Jakarta, Jumat 15 November 2024. Itu merupakan matchday 5 grup C putaran 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Di atas kertas, Jepang memang lebih baik jika dibandingkan timnas Indonesia. Akan tetapi, Okada melihat kehadiran puluhan ribu supporter di SUGBK ternyata menjadi momok yang cukup menakutkan bagi Takumi Minamino dan kawan-kawan. Kalau ada pertandingan di Indonesia dengan suporternya yang begitu banyak, itu akan menjadi keuntungan sendiri bagi Indonesia, jika Okada kepada awak media termasuk MNC Portal Indonesia, MPI, dikutip Minggu, 3 November 2024. Makanya, kalau bisa supporter, timnas Indonesia, tidak perlu datang ke lapangan. Gurau pria asal Jepang itu. Sebagai mantan pemain sepak bola, Okada pernah merasakan sendiri bagaimana rasanya tampil di hadapan ratusan ribu supporter tim lawan. Menurutnya, itu adalah pengalaman yang cukup membuatnya tertekan. Saat saya masih menjadi pemain sepak bola, juga sempat merasakan bermain di lapangan yang dipenuhi 100.000 orang, supporter, dan itu tekanannya luar biasa, ujar wakil ketua JFA itu. Jepang untuk sementara memimpin klasemen grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dengan 10 poin hasil dari 3 kali menang dan sekali imbang. Sementara itu, timnas Indonesia duduk di posisi kelima sementara dengan 3 poin hasil dari 3 kali imbang dan sekali kalah. Laga ini sangat penting buat Indonesia untuk menghidupkan peluang lolos ke babak berikutnya. Usai melawan Jepang, anak asuh Shin Tae-yong bakal menjamu timnas Arab Saudi pada 19 November 2024. Masyarakat Indonesia diduga disindir Oxford United di unggahan terbarunya di Instagram, OUFK Official. Dalam unggahan tersebut, admin akun Instagram OUFK Official seakan memasang daftar line up jelang laga Oxford United Plus memasang foto Marcelino Ferdinand. Namun, uniknya dalam daftar line up itu hanya berisikan nama Marcelino Ferdinand. Tak cuma 11 nama starter, penghuni bangku cadangan juga berisikan nama Marcelino Ferdinand. Banyak pencinta sepak bola tanah air menilai ini sebagai tanda admin Oxford United menyindir masyarakat sepak bola Indonesia. Sebab, semenjak Marcelino Ferdinand didatangkan Oxford United pada Agustus 2024,
Netizen ngebet melihat gelandang 20 tahun memperkuat klub Liga 2 Inggris 2024 hingga 2025 tersebut. Setiap kali Oxford United mengunggah daftar line-up, sosok yang ditanyakan kehadirannya oleh netizen Indonesia adalah Marcelino Ferdinand. Disinyalir karena sering ditanya inilah, admin Oxford United mengunggah daftar line-up spesial khusus Marcelino Ferdinand. Berisik sih kalian semua. Dibikin Lino semua deh tuh, tulis akun Fanjung di unggahan akun Official. Admin Oxford sudah muak dengan kalian semua ultra seblak, sambung akun Denbol 077. Disarkasin kalian tuh nanya Lino mulu. Kesal adminnya guys, sambung akun Talit H07, semenjak gabung Oxford United, Marcelino Ferdinand memang belum pernah merumput bersama tim senior. Jangankan main, masuk daftar susunan pemain saja ex-personel Persebaya Surabaya ini gagal melakukannya. Marcelino Ferdinand sejauh ini baru bermain bersama Oxford United U21, itu pun cuma sekali. Ia mencetak satu kipas saat Oxford United U21 menang 3-2 atas Notts County pada Rabu 30 Oktober 2024 malam waktu Indonesia Barat. Meski belum bermain di laga resmi musim ini bersama Oxford United, Shin Tae-yong masih memberikan kepercayaan kepada Marcelino Ferdinand. Ia selalu dimainkan dalam 4 laga grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang dijalani Timnas Indonesia. Marcelino Ferdinand juga dipanggil Shin Tae-yong untuk mengarungi laga Timnas Indonesia versus Jepang, 15 November 2024, dan Arab Saudi, 19 November 2024. Menarik menanti aksi Marcelino Ferdinand di kedua laga tersebut. PSSI telah meminta kepada pelatih Shin Tae-yong untuk membawa tim nasional, Timnas Indonesia finish 4 di grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Menanggapi target tersebut, Shin Tae-yong menyanggupi karena memang sejak awal targetnya adalah mengincar posisi 4 besar. Lantas apakah sejauh ini Timnas Indonesia sudah berada di zona aman alias berada di dalam target 4 besar? Timnas Indonesia saat ini tengah berjuang untuk bisa mengincar 4 besar tersebut. Ya, 4 besar menjadi target utama karena dapat memberikan Timnas Indonesia peluang main di Piala Dunia 2026. Posisi 1 dan 2 sejatinya bisa lolos langsung, sedangkan peringkat ketiga dan keempat bakal berjuang di kualifikasi babak keempat. Karena alasan itulah, finish 4 besar memang menjadi target yang diberikan kepada Shin Tae-yong dari Ketua Umum, Ketum, PSSI, Erick Thohir. Target itu dinilai realistis, mengingat saat ini skuad Timnas Indonesia dihuni oleh pemain-pemain anyar. Menyoal target itu, Shin Tae-yong pun memang sepakat dan bertujuan membawa Timnas Indonesia finish 4 besar. Juru taktik asal Korea Selatan ini mengaku telah berdiskusi mendalam dengan Ketum PSSI, Erick Thohir terkait hal tersebut. Saya juga berpikir sama, finish 4 besar. Kata Shin Tae-yong kepada wartawan termasuk MNC Portal Indonesia, dikutip Minggu, 3 November 2024. Sama juga, posisinya berpikir hal yang sama karena memang sebelumnya juga sering-sering bicara dengan Pak Erick tentang masalah ini. Pembicaraannya dalam, lanjutnya. Seperti diketahui, tim yang berhasil finish di 2 teratas maka akan otomatis mendapat tiket Piala Dunia 2026. Untuk yang finish posisi 3 dan 4 masih memiliki kesempatan dengan berjuang lewat babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Finish di posisi 3 dan 4 yang menjadi target realistis untuk Timnas Indonesia.